Nah, berkenaan dengan hal itu, kami mencoba untuk mencari informasi Bapak Ibu terkait kejelasan. Nah, kita akan mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan yang kami berikan adalah ini ada 3 hal. Pada video kali ini kita akan mendengarkan 3 jawaban admin Kemdikbud terkait kejelasan jadwal dan penempatan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Info ini tentu saja ditunggu-tunggu rekan-rekan semua. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, skema penempatan dan pendataan rekan-rekan guru honorer untuk menjadi PNS ataupun P3K saat ini sedang dibicarakan. Sedangkan skema penempatan sendiri ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek telah menyusun lini masa seleksi P3K 2022 di mana penempatan honorer yang lulus passing grade itu akan dilakukan Juli-Agustus, sedangkan sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan tanda-tanda dimulainya seleksi P3K tahun 2022 yang diawali dengan penempatan rekan-rekan guru yang lulus passing grade. Informasi kedua yang kita dapatkan bahwa Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pendataan non-ASN yang tertanggal 22 Juli 2022, di mana batas waktu penyerahan data itu adalah tanggal 30 September 2022. Bapak Ibu, kalau kita ikuti edaran Pan-RB tentang pendataan honorer, maka pada prinsipnya lini masa yang ditetapkan oleh Panselnas untuk seleksi P3K ini akan menjadi molor kembali. Bersama itu beberapa waktu lalu kita dengarkan statement dari Pak Suharmen mewakili BKN ya. Meskipun ini dikutip dari laman JPNN, tapi ini menyebutkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Pan-RB melalui edaran itu akan dilakukan dengan aplikasi yang baru, yaitu yang dirancang oleh BKN dan Pan-RB, dan baru akan running aplikasinya itu di akhir Agustus. Nah, aplikasinya baru selesai akhir Agustus, pendataan dari Pemda dan pengiriman ke pusat itu adalah 30 September. Artinya meskipun aplikasi sudah siap di bulan Agustus, tapi belum bisa digunakan sampai data keseluruhan masuk. Lalu ditambahkan yang akan didata itu adalah seluruh non-ASN baik honorer, guru, kesehatan, tenaga tendik, dan teknis lainnya. Bahkan disebutkan honorer yang PG pun dan yang belum PG akan didata. Nah, dengan statement ini apakah sebenarnya nanti rencana pendataan ini akan mengganggu skema lini masa P3K? Tambah dengan BKN menegaskan bahwa setelah ada data valid ini baru nanti diputuskan bagaimana skema selanjutnya. Nah, berkenaan dengan hal itu, kami mencoba untuk mencari informasi Bapak Ibu terkait kejelasan. Nah, kita akan mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan yang kami berikan adalah ini ada 3 hal. Pertama, mohon informasi. Kami mendapatkan data formasi dari Pemda dari hasil Raker Jakarta terkait penentuan dan penempatan guru prioritas 1. Ini kemarin dari hasil rapat Pemda di Jakarta, khususnya kami di Kepri. Dari hasil setting aplikasi SIM PG P3K, ternyata banyak yang masuk dalam keranjang. Ini dari hasil laporan kami bersama admin Dinas Pendidikan. Lalu padahal total kuota Pemda lebih besar dari yang PG. Seperti di Kepri itu yang PG 400, sedangkan kuota ada 700, tetapi ternyata banyak yang masuk keranjang. Nah, berdasarkan penyampaian Pak Andika pada saat raker bahwa tidak lagi melihat formasi tetapi adalah kuota. Nah, namun kenyataannya banyak guru P1 ataupun prioritas 1 yang nggak ada formasi. Artinya settingan penempatan guru PG tetap menyesuaikan dengan formasi, tidak mengambil kuota yang padahal sudah lebih. Mohon bantuan penjelasan. Ini yang kami sampaikan kepada pertanyaan kepada admin. Nah, ini langsung direspon. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Vira. Perihal penempatan bahwa aplikasi SIM PG P3K
dirancang untuk menyusun dan mengatur skema penempatan para guru yang sudah mencapai passing grade. Ini benar sekali. Penentuan penempatan dilakukan berdasarkan setidaknya dua hal. Pertama, ketersediaan kuota, dan yang kedua, ketersediaan formasi. Nah, ini Bapak Ibu berarti ada dua memang perhatian ataupun hal yang dijadikan dasar penempatan. Lalu ditambahkan kami sudah meminta penambahan kuota, namun banyak Pemda yang tidak mengusulkan, sehingga penempatan dilakukan berdasarkan usulan formasi tahun sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu kenyataan bahwa meskipun kuota kita banyak, tetapi karena tidak ada penambahan dari Pemda saat diminta usulan kembali, maka akhirnya rekan-rekan yang lulus passing grade tidak mendapatkan formasi. Dan formasi yang dipakai itu adalah formasi di tahun 2021. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemdikbud. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, kami mencoba menanyakan kembali terkait hal kedua. Terima kasih. Lalu terkait pendataan non-ASN yang disampaikan melalui edaran PAN-RB, apakah kami yang sudah PG juga didata kembali? Apakah penempatan kami akan ditunda lagi? Nah, ini Bapak Ibu perlu kita tanyakan apakah nanti rekan-rekan yang PG sesuai dengan penjelasan BKN walaupun itu dikutip dari laman media, tetapi apakah memang benar itu didata lagi untuk pendataan PAN-RB dan BKN dalam hal pendataan keseluruhan penghapusan honorer ini. Nah, lalu langsung direspon, selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Vira. Perihal pendataan sebagaimana SE Kemenpan RB tanggal 22 Juli 2022 tidak akan berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu artinya statement BKN dan Kemdikbud ini sepertinya tidak sama Bapak Ibu. Kalau menurut statement BKN itu akan berdampak alias diundur Bapak Ibu ya, karena harus didata dulu didapatkan data valid. Tetapi menurut Kementerian Pendidikan ini tidak berdampak dengan seleksi P3K. Mestinya memang tidak berdampak karena rekan-rekan yang sudah lulus passing grade khususnya ya, ini sudah ada kejelasan dan mereka tinggal penempatan. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemdikbud. Selamat pagi. Lalu kami lagi lanjut mempertanyakan, jadi apakah pelaksanaan penempatan akan dilakukan sesuai lini masa? Karena disebut sini tidak ada hubungan dengan edaran tersebut, jadi seharusnya kan sesuai dengan jadwal ya. Maka yakni di bulan Agustus, sebab sekarang sudah bulan Agustus. Nah, ini langsung direspon juga, selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Vira. Perihal tersebut belum ada informasi terbaru. Mohon menunggu informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknisnya nanti akan disosialisasikan melalui laman resmi website kami Guru P3K Kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkini. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu jadwal penempatan Bapak Ibu itu belum ada kejelasan dan belum ada edaran resmi. Kita tetap harus memantau dari laman resmi Kemdikbud untuk melihat bagaimana kapan skema penempatan dilakukan. Meskipun demikian, terjawab bahwa pendataan yang dilakukan melalui surat edaran PAN-RB itu tidak berdampak pada seleksi P3K 2022 khususnya untuk rekan-rekan yang PG. Kalau untuk rekan-rekan yang belum PG, evaluasi ataupun observasi ataupun mungkin seleksi itu bisa saja masih menunggu dengan pendataan terbaru. Tapi kalau untuk yang PG nampaknya aman dan ini terus akan berlangsung tanpa ada kaitannya dengan surat edaran PAN-RB. Demikian Bapak Ibu informasi yang mungkin dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.